Asli. Boleh ngobrol sedikit tentang bahasa Padang? Woi, Nyapa. sana di mah gini sana. Cali ambo di sike. Ini gimana? Jadi Wiko pras tebu, ambil ini ya. Iya, aku di sini. Kampung orang awak tuh. Iya, capek lah. Kenalan dulu. Orang nanya, lu mau kerja apaan badan lu kayak gini? Gitu kan? Nanya siapa sih? Teman-teman gue. Mana dia? Tunjukin. Mana sih dia? Nggak ada di Padang. Di Padang. Ikut lu casting, gue bilang gitu kan. Aku yang akhirnya nelfon aku, gila ya lidah lu tajem. Katanya gitu. Wah, keren ya. Maksudnya mereka bisa. Iya. Tapi lo nggak jadi Jumawa dong? Enggak, karena kata tapi sempat gue yang gini, gue sempat yang gini. Itu nggak lihat keponakannya. Mana? Nyamuk. Diam. Basicnya itu. Gini. Kenapa? Tadi bukan geblek. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share. Oke. Siap. Sudah. Kak Dedi. Waalaikumsalam. 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 Bersama kita Bintang tamunya. wanita cantik yang tidak asing lagi, kita perkenalkan pun yang Nadia. Nadia Gemoy. Nadia Gemoy. dia gemoy. Kirinya siapa? Siapa? Bayu Memoy. Halo. Halo. Nadia. Namanya? Siapa? Mbak Nadia. Kakak Bayu. Kak Dedi. Dia. Kakak-kakak. Oke. Ya, Ya. lu jangan kayak anak kecil deh. Nah dari Kager, bye. Enggak, Nadia. Ini Kanat. Nat. Kanat. Karena sampein IG-nya. Kanat. boleh. Ini Aku IG-nya Instagram kan? Oke. Instagram. Biar sini dulu, biar Nat Pasha, NAD PASHA Pasha ungu. Oke. Nat Pasha. Nat Pasha. Oke. Nat NAD Nat Pasha. Ya. Instagram. Instagram. Kalau TikToknya? TikToknya? Tik tok Nat Pasha. Bukan. Kalau TikToknya Nadia si paling gemoy. Mana deh? Si paling gemay. Pulang Phuket. Paling gemay. Coba ya. Nah, Gemay. Gitu aja kok repot. Gitu. Ya tanya Harto, kok tanya Nadia. gimana sih? Baik, Nadia adalah Oke, salah satu Nadia. orang yang terjun di entertain. Ya, saya juniornya Abang Gary. Oke. Bisa diceritain awal mula asalnya kamu yang gemoy? Saya dari lahir, Pak. Wih, langsung ngembang. Pakai tunggu ya. Dalam segini. Itu boleh tahu apa susunya apa? Terjun di dunia ini. Saya tuh dari daerah ya kebetulan. Mana? Dari Oh, Kota daerah. Padang. Oh, Padang. Iya. Masalah. Coba kamu tanya dulu. Ah. Banyuwangi. Tanya itu. Kayak manjat-manjat. Iya, jadi Beneran nggak orang Padang? Padang Boleh asli. ngobrol sedikit tentang bahasa Padang? Woi, Nyapa. sana di mah gini sana. Cali ambo di sike. Ini gimana? Jadi Wiko pras tebu, ambil ini ya. Iya, aku di sini. Kampung orang awak tuh. Iya, capek lah. Kenalan dulu. Banyak intinya. Kalau enggak, Panji ini. kalau enggak, Campaan. Nah, Campaan. kenapa kamu bisa latah? Ih, gara-gara di lokasi pada heboh. Pada heboh. Dia nggak tahu Nat kalau ini passion. Bukan lagi. Latah itu passion. Salah.
Lifestyle. Pemirsa, saya akan meninggalkan satu batang rokok di hidung Om. Jangan. Karena ini bahasan lifestyle. Ini cukup memalukan saya. Permisi ya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Oke. Serius. Gimana Nadia? Kenapa bisa Iya. nyemplung gitu? Nyemplung karena nyemplung bahasa ayah. Polisi. Di mana sih? Iya karena Lo nyemplung apa dicemplungin? cemplungin, direndam gue minyak tanah ngembung. Di dunia entertainment ini. Iya kan berabad karena waktu itu gue berpikir badan gue yang seperti ini tuh kan selalu dibilang lu badan kayak gini mau jadi apa sih gitu kan. Gitu. Ih banyak waktu zaman gue di Padang tuh orang itu identik kalau kerja itu kan PNS. Dan nah udah gitu mereka mereka kan lihat dari segi bobot fisik kan. Jadi nggak jadi deh gue cerita kalau gitu. Gue nggak jadi. Sini aku dengerin kamu. Iya. Jadi, apaan sih rata-rata? Apaan sih? Jadi akhirnya gue berpikir apa ya kerjaan yang bisa gue kerjain tapi dengan badan gue yang kayak gini karena gue tuh udah gendut tuh dari SMP apa SMA gitu. Ya pokoknya kelihatan paling gede di antara yang lain tuh dari sekolahan. Udah gitu gue dibully, dibilang tong minyak, karung beras, apa gitu-gitu. Iya, body shaming. Nah, terus udah gitu gue kan biasa kalau anak sekolah maksudnya. Dan lu ngerasainnya gimana sih pada saat dibully itu? Ya sedih, maksud gue. Lu nggak ngerasain. Ngerasain orang di banjir, mana banjir, perasaannya gimana? Ya sedih lah. Bro, Bodoh. maksud gua pada saat di sekolah ngebully itu hal yang biasa. Masa? Berarti kamu sering ngebully? Iya. Dan nggak Ketika kamu lewat, kau sedang mainkan gitar. Dan berbunyi? dan Treng-treng. iya. Tapi pembulian jadi motivasi buat lo. iya, dan gue akhirnya nonton kan gue pencinta sinetron nih. Dan di sinetron itu ada beberapa pemain gendut yang akhirnya gue bilang, wah gue bisa nih kayak mereka. Siapa itu? Gitu. Siapa? Huges. Tika Pagabean. Terus udah gitu yang jadi pembantunya Jin dan Jun. Iya. Terus udah gitu waktu pemain Bidadari tuh, Barbie Kumala zaman dulu kan gendut juga. Nah di situ akhirnya gue motivasi kayak wah gue bisa nih kerja kayak mereka gitu. Walaupun itu cuman itu gue masih di Padang, masih sekolah SMP apa SMA gitu waktu itu. Jadi akhirnya gue bilang, jadi di saat orang-orang nanya lu mau kerja apaan badan lu kayak gini gitu kan. Siapa sih? Teman-teman gue. Mana dia tunjukin? Mana sih dia? Ada di Padang. Di Padang. Udah ngajar banget ya? Iya, nah gue bilang gue mau jadi artis, pada ngakak dong semuanya. Jadi lo, Dia bilang kan, hah jadi artis, emang TV badan lu gendut kayak gitu, TV emang muat, kata digituin kan. ya kan nggak nyampe dia. Nyampe. Terus katanya mimpi lu gitu kan. Kalau zaman sekarang bilangnya halu. Mimpi lu Gua mau gitu. nanya itu, pada saat mereka bilang gitu, apa yang terpikir dulu? Gue bilang, semakin termotivasi. iya, gue bilang, lu lihat aja ntar. Gue bilang, Dia pengen buktiin ya. Iya, jadi akhirnya alhamdulillahnya pas amin. Adalah gue akhirnya masuk ke lingkup modeling di Padang karena di dunia entertain di Padang tuh yang hanya berkembang tuh di dunia fashion, model, catwalk. Nah, mana. Iya. Akhirnya gue di fashion. Nah, ada beberapa temen gue yang model.
akhirnya pindah ke Jakarta dan berkarir di dunia cover boy. Nah, dia duluan lah yang berapa tuh? Model lah ya. Tahun 97. 97 teman gue jadi cover boy Aneka waktu itu. Ariza, cowok. Angkatannya Ivan Gunawan apa siapa juga aku lupa, tapi dia cuma finalis doang. Itu di bawah. Jauh lah ini. Jauh. Nah, akhirnya dia duluan yang ke Jakarta. Akhirnya gue bilang, bantuin gue dong, gitu. Gue mau kayak lu, gue mau ikut lu casting, gue bilang gitu kan. Pas ngilu, langsung ngilu. Itu posisi Nadia masih di sana? Masih di Padang. Nah, akhirnya ikutlah ke Jakarta. Enggak, 2003 akhirnya aku nekat untuk ke Jakarta setelah selesai kuliah. Oh, kamu kuliah di Padang, di Aba Prayoga. Nah, aku pindahlah ke Jakarta. Akhirnya casting tuh diajakin sama si Aris, sama ada beberapa teman yang udah mulai casting iklan juga kan, yang udah dapat iklan. Pokoknya dari satu tempat casting ke tempat casting lain, akhirnya. Kamu di Jakarta tinggal sama siapa? Ngekos? Awalnya di rumah kakak nyokap. Tapi dengan kegiatan aku yang aku merasa gue harus keluar rumah nih gitu, karena kalau di rumah karena di rumah saudara kan kalau pulang malam agak terganggu gitu kan, jadi aku bilang aku mau ngekos deh gitu. Akhirnya di 2004 Januari aku ngekos dan alhamdulillah pecah telurnya tuh di Januari 2004 itulah aku akhirnya syuting. Jadi aku butuh proses perjalanan casting tuh 6 bulan di Jakarta dari Januari 2004. Iya. Terpecah. Pecah telur. Kamu syuting sebagai talent? Iya. Nah, dan dari kamu dibully ke 2004. Ya. Siapa? Itu. Siapa? Astagfirullah. Itu dari bentar ya, Do. Dari 2000 berapa? Apa sih? Dari 2004 syuting. Januari. Dibully itu kapan? Waktu 90-an, 96 sampai 2017 hitung aja. 2000. Ya ada berapa tahun ya itu ya impian aku ya? Berapa tahun? 96 hitung aja ke 2004. 2004. Gua bingung hitungnya tuh. Pokoknya gitu deh. Gitu deh. 93 berapa? Gue bingung hitungnya juga. Bukan, dia terobsesi dari apa namanya, dari tekanan situasi dia di sekolah. Ada pembulian itu. Enggak di sekolah doang loh, itu di lingkungan masyarakat aku. Cuma maksud aku 8 tahun kamu berjuang dan kamu buktikan dan itu proven. How do you feel? Lega. Kayak karena like something fresh from the oven. Fresh from the oven. Iya, gini ya. Gini. Ya. Like a bakery. No. Kok jadi bakery sih? Ya, gitu. Ya gitu. 2000. Itu kamu puas banget tuh? Puas. Dapat respon nggak dari yang? Iya, that's why ada beberapa teman-teman aku yang akhirnya nelfon aku, gila ya lidah lu tajem, katanya gitu. Wah, keren ya. Maksudnya mereka bisa. Iya. Tapi lo nggak jadi jumawa dong? Enggak, karena kata tapi sempat gue yang gini, gue sempat yang gini. Apa sih? Dia dari tadi inisiatif. Nadia, itu kan di Padang. Iya. Saat kamu di industri entertain ini
Ada juga di lokasi syuting ada. Oh, itu lu langsung tampol aja nggak? Enggak. Gue sempet nangis karena waktu itu adegannya tuh gue lagi karena gue lagi seu kan. Gue lagi seu, terus udah gitu ngambil close up sendiri gitu. Nah kan. Kirain set up Sementara lawan dialog gua kan nggak ada nih, ya kan? Gua harus seolah-olah kamera itu sama gue. Cut, gen. Jadi tapi kamera action. Ya. Gimana sih lu? Lu masih ingat adegan itu? Ingat? Iya, gue lagi dialog, terus mereka ketawa-ketawa, ngetawain fisik gua. Again saat itu, terus udah gitu, yang akhirnya gua sekali take, gua buyar kan, karena gua denger omongan-omongan ini hinaannya mereka ke gua. Apa sih hinaannya? Ya, gedean perut daripada tete. Gitu. Ya Allah. Gitu. Anjir, nggak ada masalahnya, itu dia. Itu kayak gitu mereka. Iya. Dolar kuning. Udah, nggak makan sudah. Dan mereka episode ada duitnya. Dolar kuning semua dolarnya. Kita kan orang kaya nggak cari duit. Enggak. Jadi dan gue tuh sekali dua kali tuh gue diketawain, dan maksud gue gini, kita sesama pemain nggak apa-apa lu ngeledekin gue akan terima, tapi jangan di depan kru. Ini kan ada kru-kru yang istilahnya lu ngelecehin gue dong ke orang-orang yang di lokasi syuting gitu kan. Kayak misalkan lu bercandain gue di ruang kita istirahat bareng-bareng karena kita ya udah fine buat gue, karena gue juga di istilah diledekin gitu kan, bukan yang baru gitu kan, bukan orang yang termasuk baper, tapi gue nggak suka di saat gue dihina seperti itu di depan kru. Cut. Jadi tetap selesai. Iya, karena buat gue lu tuh udah hina gue banget, karena ibaratnya gini, kru itu tuh kan di lokasi ada 30 orang, ya kan? Kalau gitu. yang di studio apa? totalnya berapa semuanya? Nggak tahu gue. Nggak tahu gue. Nggak ngitung dong. Kemarin syuting kayak yang Gary kita temennya itu udah banyak kru. Iya. Apalagi kalau film kan, iya. Ratusan itu kru. Ini lu iklan atau film? Stripping waktu itu, karena kan kita ada 3 tim. Nah, gue pas strippingnya? Stripping. Jadi kalau stripping itu kan biasanya kalau stripping itu kalau 3 tim kan per timnya biasanya 30 orang ya hitungannya. Jadi kalau 3 tim ada 90 orang biasanya total di kru itu gitu. Nadia, itu kan kamu 2004 itu pecah telur. Dan terus lanjut sampai sekarang. Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Aduh, nggak kehitung ya. Yang bareng sama Giri? Ada dulu. Ada, tapi lupa judulnya. Oh, dia mah galak di lokasi. Kamu bawa, kamu belajar ini nggak sih, jadi belajar acting? Enggak. Nah, lucunya waktu awal aku di entertain itu tuh aku tuh les MC. Karena di awal aku di Padang itu terjunnya jadi MC event, MC ulang tahun, MC. Keren. Di awal itu udah biasa. Iya, jadi tapi aku bukan penyiar radio, tapi aku lebih ke audiens yang ada audiensnya gitu. Iya, lebih yang lebih ada interaksi sama penonton gitu loh. Nah, makanya akhirnya aku pindah ke Jakarta. Akhirnya aku ngambil les MC itu gitu. Okay. Nah, dan terus kepake. Tapi setelah aku les MC, malah yang duluan pecah telur malah syuting dibanding tawaran MC-nya. Ya, mungkin gitu. Nggak begitu susah masuk ke dunia film karena basicnya di MC. Karena kan itu dialog kan. Iya. Jadi dia punya basic di situ. Kamu masih ingat gak sih syuting pertama kamu tuh adegannya? Bulan dan Bintang. Nggak adegan kamu? Gue jadi pembantu. Dialognya masih ingat kamu? Lupa sih. Lupa ya? Atau ada satu scene yang kamu pernah syuting yang kamu ingat banget dialognya?
Aduh, apa ya? Peran aja gak baik, peran yang paling lu gak suka. Lu dapat. Dan rata-rata di awal gue syutingku tuh gue cenderung jadi pembantu dan gue yang menjadi karakter gue sendiri itu pas di si Cecep. Di si Cecep, si Anjas ya? Iya, nah di si Cecep 2 yang ada Happy Salma. Karakternya apa? Membunuh? Bukan, kalau yang di si Cecep ini aku anak kampus yang jadi sahabatnya Ratu Felicia. Jadi waktu itu kamu bilang itu karakter kamu? Karena waktu itu gua banget, karena gua kan masih muda gitu kan ya, masih ini banget gitu kan. Kalau ngepas itu pengen distorsi seperti itu. Iya, iya, jadi all out jadinya. Kalau jadi pembantu kan gua tuh bener-bener acting banget kan gitu. Jadi seorang pembantu, jadi kayak melayani si juragan gua kayak gimana, apa segala macam gitu. Yang paling sulit adegan gue nangis. Gimana kalau gitu? Habis nangis ketawa gimana? Cuma boleh nangis. Oke Nadia, keren banget. Tadi pengalaman Nadia yang udah sharing pengalamannya, terima kasih banyak. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Tips buat teman-teman yang mungkin untuk biar mereka semangat. Misalkan ada yang misalkan kayak yang badan kayak kamu nggak perlu sensi. Tetap berjuang seperti kamu. Iya, pokoknya gini, kalau gue tuh selalu dimotivasi sama sahabat-sahabat gue adalah anggap omongan orang itu angin lalu, dan itu menjadikan motivasi buat diri lo lebih baik lagi, dan lo harus membuktikan pride lo gitu loh. Bukan gebles, sekali oles atos. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wih, mantap bener.